Bagaimana menyikapi orang menganggap sholat dan puasa tidak wajib karena dia menerapkan ilmu hakikat? Kalau dia hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini kepalanya udah lepas dari badan. Nasib baik kau sekarang hidup di zaman Pak Bupati Sukamara. Kalau dulu kau hidup di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, karena sudah menganggap sampai ke hakikat lalu meninggalkan syariat. Apakah pernah Nabi Muhammad meninggalkan sholat agak sekali saja? Nabi sakit keras 5 hari menjelang meninggal. Nabi meninggal hari Senin, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Hari Rabu Nabi sakit keras, diambil kirbah. Kirbah itu kulit kambing yang dijahit tempat air minum, disiramkan ke wajah Nabi 5 kirbah. Nabi tersadar dari pingsannya. Apa yang dibisikkan Nabi? Bawa aku sholat berjamaah. Nabi dijamin masuk surga. Hakikat, syariat, tarikat, makrifat menyatu dalam diri Nabi. Al-haqiqatu bila syariatin batilah. Orang yang ngaku hakikat meninggalkan syariat batil. Wasyariatu bila haqiqatin atilah. Orang yang hanya syariat meninggalkan hakikat sia-sia. Oleh sebab itu, ciri ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah dengan melaksanakan sejalan antara syariat dan hakikat. Ini majelis ulama mesti memanggil orang ini. Kalau dia guru, ini murid-muridnya berbahaya. Kalau satu orang nyasar nggak apa-apa, ini supir truk nyasar habis sama brondolnya ikut nyasar. Kalau ada yang mengajarkan begini, mesti dipanggil. Kenapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalha, Zubair. Makanya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berpegang pada 3: akidah Asy'ari, fikih Syafi'i, tasawufnya Sunni, bukan tasawuf falsafi. Tasawuf siapa? Tasawuf Abu Hamid Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Tarekatnya Naqsyabandi, Abul Hasan Syazili, Rifai, Abah Guru kumpul tarekatnya Samaniyah. Mereka tetap melaksanakan syariat tanpa meninggalkan syariat. Maka kalau ada orang mengaku-ngaku hakikat meninggalkan syariat, kamu kenapa enggak sholat? Sholat itu hanya syariat saja, saya cukup sholat batin saja. Kamu enggak puasa? Puasa itu syariat, saya cukup puasa batin. Pas siang makan. Kalau gitu kau makan syariat aja, makan hakikat. Nanti istrinya nanya, kamu gak masak? Saya masak hakikat saja. Oh, makanlah kuali hakikat. Paham? Enak ceramah di Sukamara ini. Orangnya cerdas-cerdas. Syukron. Belum dijawab udah syukron. Syukron Ustaz Somad sudah berkenan datang di tanah Sukamara. Saya Ibu dari Mendawai. Bagaimana hukum perempuan yang sudah pakai kerudung tapi pakaiannya masih celana panjang, rok potongan, kerudung masih terlihat dadanya, sudah termasuk syariatnya apa belum? Belum. Celana untuk umur anak 8 tahun dipakai emaknya 58 tahun. Sampai sebesar batang kelapa. Itulah disampulkan. Dokter sudah melarang jangan pakai celana sempit, celana legging karena darah tidak mengalir. Tapi prinsip orang kita biar sakit asal gaya. Akhirnya mati gaya. Oleh sebab itu jangan lagi pakai celana sempit, jilbab panjang. Ini ada jilbab namanya jilbab sakratul maut. Dililitkan ke leher. Sampai melihat ke bawah pun nggak bisa. Nah lagi. Jilbab itu harus menutup dada. Dia tutup dadanya. Sampai ke bawah. Yang kira-kira kalau diturunkan tangannya tenggelam ke dalam.
Tangannya boleh kelihatan, nggak apa-apa. Yang udah pakai cadar, bagus. Jangan ejek orang pakai cadar. Istri Nabi pakai cadar, sahabat Nabi pakai cadar. Yang pakai jilbab, bagus. Yang pakai cadar, bagus. Jangan kelahi. Kalau yang pakai jilbab sama cadar kelahi nanti ketawa yang nggak pakai kain. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selama ini pakai celana sempit berubah pakai rok panjang. Kecuali polwan. Polwan nggak apa-apa pakai celana. Gimana dia mau ngejar maling pakai rok? Itu kan karena tugas. Kita harus logik juga. Satpol PP perempuan razia kaki lima, pedagang-pedagang lari satu orang, dia pakai rok sebentar ya gitu. Jangan dibayangkan, nanti ketawa sendiri. Pertanyaan, nama saya Jalan Pangeran Sukamara, Sukarma. Oh, ada lagi Sukarma, bukan salah ketik. Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Lengkap sekali. Apakah ASN? Wah, nyinggung saya nih, ASN. Apakah ASN yang menggadaikan SK di bank termasuk riba? Riba. Ibu, bapak yang menggadaikan SK ASN, yang menggadaikan surat tanah, yang menggadaikan BPKB, yang lebih parah lagi menggadaikan surat nikah. Kalau ada yang bisa dijual untuk membom itu, jual ini, ambil duitnya, dibom ke bank supaya lunas. Bom, bagus. Mohon maaf Pak Ustadz, kalau saya jual ini, saya bom ini, meledak semuanya. Oke, kalau gitu kau lunasi aja sampai lunas. Ya Allah, tolong saudara kami supaya hutangnya lunas. Jangan terjebak riba. Adapun yang punya niat mau ngutang-ngutang, jangan lagi ngutang. Ustadz Somad ini sombong sekali. Memangnya Ustadz nggak pernah menggadaikan SK Pak Ustadz? Nggak pernah. BPKB Pak Ustadz? Nggak pernah. Jadi Ustadz minjam uang kemana? Dulu saya minjam, ada pinjaman lunak tanpa bunga. Namanya Emak Bank. Emak saya. Mak, aku mau beli mobil, pinjaman lunak tanpa bunga. Dibukanya lah gelangnya, gelang sama cincin. Kau dari kecil menyusahkan sampai tua. Memang mak saya itu luar biasa. Saya mau ke Mesir, dijualnya gelang. Saya mau ke Maroko, dijualnya gelang. Saya mau beli mobil, dijualnya gelang. Sampai akhirnya mati dia, meninggal mak saya. Sebelum dia meninggal, kata dia, tolong belikan aku tanah di bagian kakekmu semeter, karena dia mau dikebumikan situ. Sekarang saya pergi, saya beli tanah itu 22 meter, habis itu ke belakang 60 meter, saya wakafkan semuanya untuk kuburan umat Islam. Mudah-mudahan dilapangkan Allah kubur mak saya. Tak pernah ada rasa puas kepada orang tua. Maka pesan saya yang masih hidup emaknya, masih hidup ayahnya, pulang dari sini, kau belikan lontong sayur, suapin. Yang masih hidup emaknya, pulang dari sini, suapkan makanannya, buatkan teh manis, hidupkan dia, peluk dia, cium tangannya. Karena nanti kalau dia sudah meninggal dunia, barulah kau terasa bekas tempat duduknya pun kalau kau duduk di situ hilang rindu. Bekas tempat sholat sajadahnya pun kalau kau bentang di tengah malam sholat kau di situ hilang rindu. Bekas tempat dia berjalan dulu tetangga sahabat kau jumpai orang itu puas rindu. Tapi tak ada gunanya. Mumpung dia masih ada sekarang, kasih dia makanan paling dia suka. Kasih dia duit. Jangan sampai dia datang ke rumahmu minjam duit 50.000. Nah, minjam duit 50.000 nak. Apa kau katakan? Sebentar ya mak, ku tanya biniku dulu. Oh, kau betul-betul persatuan anggota suami takut bini. Ibu pandai berkata. Katakan ibu kepada suami-suami ibu, aku milik suamiku, suamiku milik ibunya. Katakan. Ibu yang rela menghilangkan kasih sayangnya 50% untuk membiarkan ibu suamimu, maka ibu pun nanti akan dimuliakan oleh anak-anak ibu insyaallah. Amin. Janganlah nangis. Kalau saya nangis, ibu nangis juga, nanti kita dikira orang nonton film India.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu Pak Ustaz. Lebih utama mana antara bayar pajak atau zakat mal? Bayar dua-duanya. Orang bijak taat pajak, yang nggak mau bayar pajak dipijak-pijak. Saya bayar pajak, dan alhamdulillah syukurnya di negara kesatuan Republik Indonesia, siapa yang bayar zakat maka pajaknya dikurangi dengan syarat bayar zakatnya di Badan Amil Zakat Nasional. Ada surat keterangan stempelnya, nanti ditunjukkan di kantor pajak, maka pajaknya berkurang. Ustaz tahu dari mana? Jamaah. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya sedang berada di kantor pajak. Ini orang pajak ngembalikan pajak saya 2 juta. Kenapa? Karena saya dianggap sudah bayar zakat, maka pajak berkurang. Halalkah bagi saya? Halal. Bayar pajak, bayar zakat ke tempat resmi, minta resit dan keterangannya, ada stempelnya, maka pajak berkurang disebabkan zakat. Sudah diatur dalam undang-undang. Itu diperjuangkan oleh anggota dewan kita DPR RI. Mudah-mudahan anggota-anggota dewan yang memperjuangkan ajaran Islam, mengeluarkan undang-undang, diberikan Allah mereka balasan berlipat ganda. Apakah zaman Nabi sudah ada pajak? Zaman Nabi tak ada pajak. STNK SIM pun tak ada. Tapi jangan ini jadi dalil. Jangan ini dijadikan dalil. Nanti razia. Mana STNK BPKB? Mana bukti bayar pajak? Mana SIM? Mohon maaf Pak Polisi, Nabi nggak punya SIM. SIM ini bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kita kan tinggal di negara. Lalu kemudian pengurus negara ini bermusyawarah di DPR mengeluarkan pendapatan negara dengan pajak. Maka kita bayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan. Tapi kalau kita bayar zakatnya resmi, pajak kita berkurang. Perhatikan baik-baik.